Halo pemirsa Unila TV, selamat datang di Bincang Mutu bersama saya Bintang Aulia. Pada sesi ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang mengenai program kreativitas mahasiswa atau PKM Universitas Lampung. Hari ini kita akan menyelami situasi terkini di Indonesia dan mengeksplorasi ide konstruktif yang dapat merevolusi cara kita menangani sampah organik dan anorganik. Terdapat Waste Management Smart Buildings, pengelolaan terpadu limbah pertanian dan pabrik plastik berbasis sistem Zero Waste, hadir sebagai gagasan komunikasi kreatif, inovatif, dan atraktif atas keprihatinan bangsa Indonesia dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Lewat inovasi tersebut, tim PKM Universitas Lampung membuat gagasan desain gedung pengelolaan limbah terpadu yang dapat mendukung pengelolaan limbah. Untuk itu membahas topik ini tentunya saya nggak sendirian dong ya. Di sebelah saya ini sudah bergabung ada Bapak Priambodo MSc selaku dosen pembimbing beserta sosok inspiratif kita yaitu tim PKM. Di sini ada Kak Indah Ayu Lestari, Kak Lisa Alvina Damayanti, Kak Faiz Zainul Mutakin, Kak Fahrul Azami, dan Kak Fatan Naufal Ahsan. Selamat datang kakak-kakak dan bapak. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita berbincang-bincang nih ya, mungkin boleh dong kakak-kakak dan bapak bisa perkenalan dulu ke pemirsa Unila TV. Dipersilakan. Mungkin dari bapak dipersilakan. Oke, baik. Saya Priambodo. Saya sehari-hari dosen di jurusan biologi di Fakultas MIPA Universitas Lampung. Oke, mungkin boleh ke kakak-kakaknya dari siapa? Dari saya dulu. Oke, boleh. Baik, saya Indah Ayu Lestari dari jurusannya Biologi Fakultas MIPA Angkatan 2020. Baik, perkenalkan saya Lisa Alvina Damayanti dari jurusan Teknik Sipil, mahasiswa program studi Teknik Sipil Angkatan 2021. Ya, perkenalkan nama saya Faiz Zainul Mutakin dari jurusan Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Angkatan 2020. Baik, perkenalkan nama saya Fatan Naufal Ahsan dari Angkatan 21, jurusan Teknik Sipil. Perkenalkan nama saya Fahrul Azami dari jurusan Agronomi dan Hortikultura Angkatan 21. Oke, terima kasih banyak kepada narasumber kita yang keren-keren ini ya. Mungkin sebelum kita mulai aku mau kabarin dulu nanti kita bahasnya santai-santai aja tapi tetap masuk ke topik serius kita ya. Nah, mungkin langsung aja nih aku mau tanya ke Pak Priambodo. Boleh dijelasin dulu mungkin kegiatan PKM itu sebenarnya apa sih Pak? Oke, baik. PKM itu singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa. Jadi program ini merupakan program tahunan yang diselenggarakan oleh Belmawa dan ini menjadi salah satu ajang paling bergengsi bagi seluruh mahasiswa di Indonesia. Jadi mencapai tingkatan di mana kita bisa didanai proposalnya di PKM itu ada sebuah hal yang sangat membahagiakan bagi saya. Tentu saja itu suatu momen yang membahagiakan dan membanggakan tentunya benar, Pak ya. Benar. Nah, mungkin untuk permulaan ini kita mau tanya-tanya perasaan dulu kali ya. Untuk kakak-kakak semua nih sama Bapak juga mungkin gimana sih rasanya bisa menjadi bagian dari tim PKM di Universitas Lampung ini mungkin? Boleh? Kalau rasanya ini pasti senang banget ya, karena seperti yang udah disampaikan oleh Pak Priambodo tadi, bahwa PKM ini merupakan salah satu program yang sangat bergengsi gitu di tingkat mahasiswa. Jadi ketika kita sudah lolos pendanaan, kita berarti diberikan ruang untuk belajar lagi, untuk mengembangkan ide-ide kita, dan mungkin dari situ kita bisa belajar banyak hal untuk 4 bulan ke depan sampai PKP 2, bahkan nanti sampai PIMNAS tersebut. Mungkin seperti itu. Kalau Bapak sendiri menjadi bagian dosen pendampingnya nih, gimana nih Pak? Kalau saya yang jelas saya bangga. Saya bangga dengan anak-anak muda yang luar biasa ini dan saya secara pribadi saya sangat bahagia karena saya bisa menjadi bagian dari perjalanan kesuksesan mereka. Itu saya berterima kasih kepada mereka. Oke, tentu saja sih karena di sini saya juga yang bisa wawancara ini bisa bangga banget nih wawancara sama tim PKM Universitas Lampung. Oke, mungkin kita bisa masuk ke topik kita ya. Nah, jadi sebagai mahasiswa nih ya, tentu saya juga cukup penasaran nih tentang fokus pada pengenalan masalah yang dibahas, yaitu mengenai penanggulangan perubahan iklim karena sampah yang tidak terkelola, benar ya? Nah, oleh karena itu pertama-tama nanya ke Pak Priambodo dulu mungkin ya, sebagai pembimbing nih Pak,
mengenai bagaimana sih pandangan Bapak terhadap fenomena sampah di Indonesia ini serta dampaknya terhadap perubahan iklim dan juga lingkungan, Pak. Baik, sampah itu ada sebuah jokes. Jadi ketika kita ngobrol apa tanda kehadiran seekor harimau gitu kan, tandanya adalah ada cakaran atau ada tapak gitu kan. Tapi jokesnya adalah apa tanda kehadiran manusia? Tandanya adalah sampah. Jadi itu sebenarnya sebuah lelucon tetapi sebuah kemirisan juga bagi kita. Artinya sudah separah itukah kita dengan pengelolaan sampah dan attitude kita terhadap pengelolaan sampah yang ada. Oleh karena itu di PKM ini teman-teman mahasiswa punya ide yang menurut saya luar biasa melalui gagasan yang akan dituangkan dalam video itu bagaimana mengelola sampah dengan ide yang begitu ideal. Oke, nah untuk kalau menurut Bapak sendiri nih sekaligus dosen nih Pak ya, kalau dari Bapak melihat bagaimana sih penglihatan Bapak peranan mahasiswa dalam penanganan masalah sampah di Indonesia nih Pak? Mungkin bisa dilihat dari Unila kali Pak ya? Yap. Sebagai istilah klasik mungkin, mahasiswa itu salah satu agent of change. Artinya sebagai pemuda-pemuda harapan bangsa, disinilah mereka-mereka ini mengambil peran. Kalau kita lihat dari dunia yang cukup milenial, ya kan, kalau dulu mungkin di zaman saya dan yang lebih agak kuno lagi, video itu tidak dikenal, gitu kan. Untuk bikin video itu juga suatu hal yang sangat susah. Sementara sekarang ajang kampanye itu banyak dan sangat efektif ketika itu dilakukan secara visual, dan audio visual itu adalah salah satu jalan yang paling efektif, sehingga mereka menurut saya dengan mengambil peran dalam hal ini mengkampanyekan bagaimana pengelolaan sampah, bagaimana menjadi pribadi-pribadi atau pejuang-pejuang pecinta lingkungan melalui video ini menjadi satu langkah yang sangat tepat. Oke, benar banget sih ya. Dan pemirsa sekalian, memang ya masalah sampah di Indonesia ini sungguh sangat mengkhawatirkan gitu. Karena kalau misal tidak ditangani dengan baik, itu bisa berdampak tentunya merugikan banget buat lingkungan, mulai dari pencemaran tanah, udara, ke air juga. Nah, maka dari itu salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan atau Sustainable Waste Management, seperti yang diterapkan oleh tim PKM Universitas Lampung ini ya. Nah, kalau gitu nih pasti pemirsa sekalian udah cukup penasaran nih. Sebenarnya gimana sih tim PKM Universitas Lampung ini menggagas ide Waste Management Smart Buildings sebagai solusi pengelolaan limbah pertanian dan plastik berkelanjutan di Indonesia? Mungkin bisa diceritakan tentang konsep atau bagaimana gagasan itu dikembangkan perjalanannya gitu, boleh? Oke, baik. Jadi Indonesia ini kan masih diselimuti dari permasalahan sampah dan pengelolaannya, sistem pengelolaannya gitu. Dan hal ini tuh mendesak bagi kami generasi muda Indonesia ini untuk mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena kalau tidak segera diselesaikan, maka hal tersebut dapat mengurangi keseimbangan lingkungan seperti pencemaran lingkungan air, tanah ataupun udara. Oleh karena itu, kami dari tim PKM VGK Universitas Lampung menggagas sebuah inovasi gedung pengelolaan limbah organik dan anorganik, di mana gedung ini terdiri dari 4 lantai dan menggunakan energi panel surya serta menggunakan bahan bakar dari metode pirolisis. Oh iya. Oke, nah dari gagasan itu emang kayak kita tuh diajak untuk terjun langsung dengan teknologi-teknologi yang ada gitu kayak. Nah, dari kesuksesan itu pasti ada tantangan-tantangannya dong ya dari yang udah dijalani. Kalau boleh tahu apa aja sih tantangan yang dihadapi saat dalam merancang dan mengembangkan gambaran konsepnya tadi, Kak? Kebetulan saya dari teknik sipil, jadi di dalam tim ini juga saya jadi BIM engineer. Nah, di sini saya juga merancang bagaimana struktur gedung tersebut, gambaran gedung tersebut. Untuk tantangannya itu ada lima, dan itu saling sinkron satu sama lain. Yang pertama itu estetika, kita harus juga mengatur estetikanya itu bagaimana dengan sekitar dan lingkungan. Yang kedua itu tantangannya itu kenyamanan dan gedung itu gimana, cukup atau enggak kapasitasnya untuk masyarakat dan lain-lain. Yang selanjutnya itu keamanan juga itu kita harus perhitungkan bagaimana struktur gedung itu bagus untuk dibangun atau enggak gitu. Dan gambaran gedung itu bagaimana.
Nah, dan selanjutnya itu adalah teknik. Nah, teknik itu kita menggambar gedung itu menggunakan secara terkonsep satu sama lain, itu dibuat gambarnya, desainnya itu bagaimana satu sama lain. Mungkin seperti itu. Oke, jadi emang tantangannya itu ya lebih ke gimana dalam prosesnya aja ya Kak ya, benar. Nah, untuk selanjutnya nih dari penjelasannya tadi, aku dan teman-teman Sobu sekalian itu juga udah dibawa masuk ke teknologi-teknologi ini ya. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih keunggulan-keunggulan dari desain gedung pengolahan limbah ini dibandingkan dengan metode-metode konvensional atau metode-metode yang udah ada sebelumnya itu? Apa aja sih Kak? Nah, untuk desain gedung keunggulannya itu, kalau untuk sampai konvensional kan mungkin dalam secara skala besar ya, luas ya mungkin kan. Jadi untuk gedung ini itu skala masyarakat yang sekitar, hanya untuk minimalis lah istilahnya, untuk masyarakat yang mencakupannya itu sekitar. Jadi konsepan gedung itu ada struktur, di bawah itu ada pengolahan limbahnya, pemilahan limbahnya, anorganiknya, pengolahan anorganik dan hasilnya. Jadi langsung secara konkret itu langsung ke atas kayak gitu, seperti langsung terstruktur seperti itu, Mbak. Oh iya, berarti emang cakupannya jadi lebih mengerucut gitu ya, lebih fokus lagi. Nah, kan setelah kita semua tahu nih dari keunggulan gedung 4 lantai tadi ya, selanjutnya apa aja sih Kak teknologi dan metode yang digunakan dalam gedung tersebut sehingga sistem zero waste ini dapat membantu penanggulangan perubahan iklim tadi Kak? Ya, jadi seperti ini. Untuk metode dan teknologi yang kami gunakan, yang tadi sudah disebutkan juga, itu salah satunya menggunakan metode pirolisis, gitu, yang nantinya itu akan uap, ya, itu nantinya akan berubah fase menjadi cair. Kemudian kami juga ada metode eco-block, yang nantinya limbah dari bahan anorganik itu nantinya akan digunakan sebagai bisa dari etalase ataupun dari paving block itu sendiri. Kemudian kami juga mengolah limbah organik kan. Nah, mengolah limbah organik ini dengan metode pengomposan gitu nantinya yang akan digunakan untuk lahan pertanian gitu. Iya, betul. Gitu. Oke, berarti tadi organik dan anorganik itu ntar ada kepisah hasil sendiri ya. Oke. Nah, masih tentang pengolahan limbah nih Kak. Nanti kan intinya tuh zero waste tadi benar-benar berarti diefisiensikan sampai nggak ada yang tersisa gitu kan. Bentuk hasilnya nanti tuh seperti apa Kak? Hasilnya nanti? Untuk hasil akhirnya ya, kalau untuk dari limbah organik itu ada kompos. Oh iya. Kemudian untuk yang anorganik itu ada 2, ada roster dan paving block. Oke. Nah itu nanti hasilnya di kemana Kak kira-kira? Kan ada kompos dan apa tadi paving block? Iya itu. Kalau untuk kompos ini bisa kita bagikan ke masyarakat sekitar atau khususnya pertanian. Nah, kemudian kalau untuk paving block atau ester itu juga ke masyarakat sekitar. Soalnya kan itu berguna untuk bahan bangunan. Oh iya, benar sih. Jadi permisah sekalian, jadi semua bahkan sampah limbah pun dimanfaatkan sampai dengan sebagai ada manfaatnya gitu ya. Nah itu kan nanti boleh nggak sih Kak disebutin sebenarnya dari VGK ini terdapat manfaat dan tujuan pelaksanaannya gitu ya. Boleh nggak sih Kak, gimana gedung pengelolaan limbah ini dapat mempengaruhi lingkungan dan kehidupan manusia secara positifnya gitu, dan apa saja manfaatnya dalam menjaga ekosistem lingkungan gitu, mungkin boleh dijelaskan? Iya, izin menjelaskan ya Mbak. Jadi kan yang sudah banyak dijelaskan gitu kan tadi, kita berfokus pada masalah sampah yang tentunya sampah anorganik itu sendiri yang kita tahu itu terurainya sangat lama gitu, beratus-ratus tahun gitu. Kemudian kami coba berpikir bagaimana sampah yang ada di tanah maupun yang ada di air di sekitar laut gitu, kita berdayakan gitu. Jadi kita gunakan sebagai bahan yang bermanfaat, nanti produk yang bermanfaat gitu. Tentunya ini akan berdampak pada tanah itu sendiri dan juga air gitu. Kemudian juga di organiknya gitu, limbah organik ya, tentunya limbah-limbah yang ada gitu kan kita manfaatkan gitu untuk pertanian gitu kan. Jadi bisa menyuburkan tanah juga gitu, mungkin itu.
Berarti balik lagi nanti memperbaiki ekosistem yang ada gitu ya, air, tanah, udaranya gitu ya, benar-benar. stabilisasi. Jadi pada intinya membuat masyarakat juga jadi lebih selektif gitu ya terkait pengelolaan limbah organik dan anorganik itu sendiri. Nah, ini aku pengen nanya ke Pak Pri nih. Kan dari yang mungkin ada beberapa yang aku tahu nih, Pak Pri ini udah membimbing beberapa tim PKM juga Pak ya, yang juga lolos nih ya Pak ya. Nah, ada nggak sih Pak strategi sebenarnya yang sebagai dosen pembimbing yang Bapak terapkan gitu supaya mungkin bisa para tim bisa diterapkan juga mungkin, ada nggak sih Pak? Sebagai dosen pembimbing itu peran kita itu sebenarnya hanya semacam sebagai teman. Jadi teman ngobrol, teman bagaimana menghaluskan ide dari mereka, karena memang kita tahu ini namanya adalah program kreativitas mahasiswa. Betul, Artinya kreativitas itu benar-benar dari mahasiswa. Kemudian mereka datang ke kita, ya tipsnya adalah ya kita bikin aja senyaman mungkin agar mereka bisa mengeksplorasikan ide mereka. Kita sebagai pembimbing ya hanya mengembalikan mereka ke jalan yang benar kalau itu lagi melenceng, atau kalau itu sudah ada di jalan yang benar ya kita tinggal mendorong. It's okay, ini ke sini, ini harus ke sini. Jadi benar-benar ide ini pure dari mereka. Jadi ide yang luar biasa ini pure dari mereka. Saya hanya Pak, bagaimana kalau seperti ini? It's okay, seperti ini. Coba kita lihat dari sini seperti itu. Jadi ya kita sebagai generasi yang sedikit lebih tua itu jadi teman ngobrol saja memang. Benar-benar. Jadi untuk para pemirsa Unila TV sekalian yang mungkin dalam sekarang masih membentuk tim PKM juga ya, mungkin ya lebih bisa ngobrol-ngobrol banyak lagi ya, cari chemistry-nya sama dosen pembimbingnya juga ya Pak ya. Nah, banyak nih perbincangan kita mengenai waste management smart building, pengelolaan terpadu limbah pertanian dan plastik berbasis sistem zero waste ini. Di mana gagasan ini mendukung penanggulangan perubahan iklim karena sampah yang tidak terkelola. Nah, maka dari itu aku pengen nanya lagi nih. Ini terakhir deh, harapan dari tim PKM sendiri dan dari Pak Pri juga tentang kedepannya terhadap hasil dan implementasi gagasan konstruktif ini dalam mewujudkan penanggulangan perubahan iklim tadi. Oke, jadi untuk kan nanti di PKM ini ada timeline tersendiri ya, di mana dia tahun berapa bakal dapat diimplementasikan gitu. Jadi ketika gagasan kita sudah diimplementasikan di mungkin nanti di 2030 atau 2040 atau 2050, itu semoga dapat membantu penanggulangan dari perubahan iklim tadi, karena perubahan iklim juga itu berasal dari sampah, di mana untuk saat ini sendiri sampah ini belum dapat terkelola dengan baik. Mungkin seperti itu dari kami. Iya, kalau dari Bapak sendiri gimana harapannya Pak? Kalau dari PKM ini dari jarak pendek dan praktis, yang jelas harapan saya ini bisa menjadi bagian perjalanan positif bagi mereka, bisa menjadi bagian sumbangsih kepada Unila sebagai institusi kita terkait dengan prestasi-prestasi yang mereka dapatkan. Kemudian secara jangka panjang harapannya bahwa ide mereka yang nantinya akan dibuat dalam sebuah video ini bisa menjadi pilot project, jadi bisa diimplementasikan lebih sehingga bisa berkontribusi lebih banyak kepada negeri kita ini. Oke, semoga harapan-harapan kita semua, harapan pemirsa Unila TV juga bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, sebelumnya Kakak, kalau misalnya nih pemirsa Unila TV pengen tahu lebih lanjut nih tentang smart building ini, ngelihatnya tuh dari mana Kak kira-kira? Teman-teman semua bisa lihat di akun Instagram @smartbuildings.zerowaste, dan itu di akun Instagramnya, dan juga untuk YouTube-nya PKM VGK Unila 2023. Oke, jadi teman-teman sekalian ya yang pengen tahu lebih lanjut nih tentang Smart Building Zero Waste ini, bisa langsung di follow Instagramnya di smartbuildings@zerowaste dan juga YouTube-nya PKM VGK Unila 2023. Bisa lihat di sana ya teman-teman semua. Nah, pemirsa Unila TV, sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini, aku mau berterima kasih banyak kepada narasumber kita yang keren-keren pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk lingkungan kita. Mari kita bersama-sama menuju perubahan yang lebih baik dan mendukung upaya penanggulangan iklim di Indonesia dalam pengelolaan limbah organik dan juga anorganik. Jika bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya Bintang Aulia, sampai jumpa di Bincang Mutu episode berikutnya. See you!
See you.